Halo, perkenalkan nama saya Gracia Paramita dari 12 IPS 3 absen 16. Kali ini aku bakalan bukan jelasin ya, kayak reaction gitu tentang video musik kontemporer. Jadi, musik kontemporer itu sebenarnya musik yang keberadaannya berkaitan dengan mengalirnya waktu. Kenapa disebut musik kontemporer? Itu karena kayak sering disebut sebagai musik garda depan atau avant-garde. Terus kenapa disebut garda depan itu juga karena selalu mengedepankan sebuah era begitu. Lalu uh, secara gampangnya kayak gini, kontemporer itu memiliki arti masa kini. Nah tuh, terus musik kontemporer itu kayak jenis jenis musik yang baru diciptakan, alias belum pernah diciptakan sebelumnya. Nah, terus sejarahnya musik kontemporer itu kayak beberapa orang itu beberapa orang sering menganggap bahwa musik kontemporer itu merupakan hasil dari modernisasi atau salah satu perwujudan dari era modern. Jadi kayak apa ya, nilai-nilai kontemporer dalam musiknya sudah dikenal sejak Johann Sebastian Bach. Nah itu. Terus pada zaman itu musik Bach itu sudah dianggap sebagai musik kontemporer. Terus pada zaman itu musik kontemporer itu jadi sebuah jenis musik yang mandiri dan mulai marak keberadaannya pada abad ke-20 gitu. Kemunculannya itu dipicu oleh gerakan aliran seni lukis impresionisme pada abad ke-19 yang dipelopori oleh sejumlah seniman lukis asal Prancis, yaitu Monet, Degas, Renoir, dan kawan-kawannya. Lalu pada kuartal terakhir abad ke-19, musik orkestra dan piano mulai membuat suara-suara merdu yang seringkali materialnya berasal dari sastra atau seni lainnya. Terus kadang juga muncul kayak melodi, ritme kayak gitu, kayak yang baru-baru gitu. Terus tangga nada dan chord yang baru juga digunakan pada masa itu. Terus tadi yang aku sebutin tadi itu dipelopori oleh Arnold Schoenberg. Nanti aku sebutin di sini. Terus tokoh lainnya itu kayak ada Pierre Boulez dengan teknik garapan yang menggunakan idiom dan tata gramatika matematika. Kemudian Oliver Messiaen, nah itu dengan teknik garapan musik berupa perbandingan geometri bangunan, dan juga musik perkusi oleh John Cage, nah itu, dan masih banyak lagi gitu guys. Terus unsur-unsur musik kontemporer itu ada beberapa ya, aku sebutin. Yang pertama itu ada warna nada itu kayak apa ya, warna nada itu terdapat sedikit penekanan pada campuran suara. Selain itu, perkusi juga memainkan peran utama. Warna nada yang dimainkan secara individu akan terdengar jelas pada musik ini. Terus yang kedua, harmoni. Dalam musik kontemporer itu dikenal istilah sebagai polychord. Harmoni itu dikenal di musik kontemporer itu sebagai polychord, di mana dua kunci nada yang terdengar pada waktu yang bersamaan. Jadi kayak dua kunci nada itu kayak apa sih, bukan tabrakan, kayak barengan gitu. Nah tuh guys. Terus apa lagi ya, yang ketiga itu ritme itu kayak salah satu unsur musik kontemporer yang paling mencolok. Terus yang ke 1 2 3 4, lupa guys. Yang keempat itu melodi itu tingkatan tinggi, rendah, dan panjang pendek nada dalam musik. Kayak melodi itu kayak kayak gitu ya. Oke, lanjut. Terus karakteristik musik kontemporer. Bocah. Gak boleh ngomong, Cak. Terus tadi apa aku baca karakteristik musik kontemporer itu, yang pertama melodi liriknya tak sebanyak periode sebelumnya.
melodi liriknya tak sebanyak periode sebelumnya. Jadi gitu. Terus yang kedua itu adanya harmoni yang disonan. Disonan itu apa ya? Kalian kalau tahu komen di bawah ya. Terus yang ketiga, ritme yang kompleks. Terus yang keempat, terdapat banyak suara perkusi. Yang kelima, suara dari alat musik tiup, woodwind, dan brass. Terus yang keenam, penggunaan suara sintesis dan elektronik gitu. Terus lanjut guys, lanjut. Ciri-ciri musik kontemporer. Sebutin ya. Satu, itu judul. Terus yang kedua itu tema. Terus yang ketiga instrumentasi. Yang keempat partitura. Yang kelima teknik garapan. Lanjut, fungsi-fungsi musik kontemporer. Fungsinya adalah satu, mengembangkan jenis musik baru baik yang berakar dari tradisi ataupun tidak. Jadi kayak mengembangkan gitu. Yang kedua itu aktualisasi gaya bermusik para komponis. Terus yang ketiga, sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya gramatika musik. Terus yang keempat, suatu pembuktian bahwa sumber bunyi dapat diolah menjadi musik. Terus apalagi ya, guitar reaction gitu. Aku rasa cukup sih sampai di sini. Barangkali kayak ada yang kurang gitu, mungkin mohon dimaklumin karena ya emang batasnya cuma segini gitu. Ya sekian, terima kasih, dadah.